Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini di suasana di Jakarta Selatan menuju tempat kerja. Kondisinya cukup padat merayap ya. Seperti biasa, saya ingin sharing-sharing, bercerita. Tapi kali ini mungkin tidak berhubungan dengan satu hal otomotif gitu ya, motor ataupun informasi-informasi yang berkenaan dengan filosofi, kemudian buku-buku gitu ya. Saya hanya ingin menceritakan kegundahan hati saya terhadap apa yang terjadi saat ini. Jadi maksudnya saya mau bercerita bahwa saya adalah seorang fans dari klub bola. Jadi nggak apa-apa ya kita ngomongin bola ya. Ngomongin bola di motor itu. Saya salah satu fansnya Juventus. Kalau kalian tahu, fansnya Juventus sejak saya SD. Seingat saya, kalau suka nonton itu tahun 94 mulainya ya. Setelah itulah saya suka karena waktu itu Roberto Baggio di sana gitu ya. Tapi benar-benar suka lagi itu ketika Del Piero bersinar di Juventus. Mungkin tahun 97, 96 saya lupa ya. Sekitar tahun itulah. Jadi saya tanpa disadari menyukai Juventus, menjadi penggemarnya Juventus. Jadi setiap malam kalau weekend tuh zaman dulu tuh saya masih nonton. Dari trionya Del Piero, Inzaghi, Zidane gitu ya. Kemudian sampai ke Nedved, Trezeguet, Del Piero, bahkan sampai ke Ibrahimovic, Del Piero dan Camoranesi gitu ya. Zaman-zaman itulah saya nonton. Memang sempat jeda, saya nggak nonton bola tuh tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 semenjak saya kuliah sekitar tahun 2003 2004. Nah 2005 ya 2004 2005 tuh udah nggak nonton lagi tuh bola, maksudnya nggak nonton Juventus setiap minggunya. Kalau sebelumnya nonton, bahkan sampai dengan terjadi masalah Calciopoli. Tahu ya masalah Calciopoli? Juventus terdegradasi karena dianggap bersalah mempengaruhi wasit dengan memberikan semacam barang mewah lah. Di situ yang terlibat banyak klub, termasuk ada AC Milan kalau tidak salah dan beberapa klub yang lainnya. Dan akhirnya dikurangi poinnya, sekaligus didegradasi ke Serie B. Sejak saat itulah sepak bola Italia itu berubah. Jadi kalau dulu sepak bola Italia itu gagah ya, tapi tahun 2006 itu justru adalah bencana. Kenapa? Karena kredibilitas si Serie A ini hancur sehancur-hancurnya. Setelah itu Juventus harus degradasi ke Serie B. Pemain-pemainnya pada eksodus. Zambrotta ke Barcelona, Lilian Thuram ke Barcelona, kemudian Cannavaro ke Real Madrid, kemudian ada Patrick Vieira ke Inter, bahkan Ibrahimovic juga ke Inter gitu ya. Banyak lah. Yang tersisa adalah Del Piero, Nedved dan Trezeguet. Itu orang yang pemain yang memang diandalkan. Yang lainnya yang pemain bintangnya cabut. Tidak butuh waktu lama, 1 tahun akhirnya promosi ke Serie A. Bahkan di tahun pertamanya Juventus itu promosi, dia berhasil menduduki peringkat kedua dengan pemain yang ala kadarnya. Jadi pemainnya itu masih pemain-pemain muda, dan kalau nggak salah strikernya masih Del Piero, Nedved, kemudian Trezeguet ya sebagai playmaker, Nedved, kemudian Del Piero dan Trezeguet sebagai strikernya. Sampai pada akhirnya tahun 2011-2012 pertama kali Juventus Scudetto. Jadi memang setelah dari Serie B itu saya nggak nonton bola lagi. Bahkan sampai dengan Juventus Scudetto pertama pun nggak nonton. Kenapa? Karena Liga Italia udah nggak disiarin lagi di TV. Dan waktu itu belum zaman-zamannya streaming lah.
Jadi kita nonton di YouTube tuh paling cuplikan-cuplikannya saja. Sampai akhirnya mendominasi gitu ya, mendominasi Serie A bertahun-tahun sampai 9 tahun. Akhirnya kejayaan itu runtuh. Jadi menurut saya itu biasa ya. Jadi satu kejayaan itu pasti akan runtuh. Karena itu adalah siklus kan. Setelah bertahun-tahun, 9 tahun menguasai Serie A, akhirnya runtuh. Gitu. Setelah runtuh, terakhir itu 2 tahun lalu, zamannya Andrea Pirlo, Juventus itu meraih 2 gelar kalau nggak salah. Setelah itu dilatih oleh Massimiliano Allegri. Itu 2 tahun ditangani oleh Allegri, Juventus tidak bisa berkontribusi banyak. Bahkan di tahun ini yang saya bilang yang mengganjal saya adalah dia dikurangi poin, sempat dikembalikan, lalu dikurangi lagi, bahkan terancam akan dikurangi lebih jauh, sehingga gimana caranya tahun depan Juventus tidak main di Eropa gitu ya. Dan saya yakin banyak orang-orang dari fans klub lain yang akan menghina, caci maki gitu. Ya memang kalau fans bola gitu ya, lebih senang membuli, mencaci maki gitu. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena sejak Juventus ikut-ikutan Real Madrid dan Barcelona untuk menjadi foundernya European League gitu ya, Liga Super maksud saya, itu Juventus dalam posisi yang lemah. Karena kebetulan ada kasus tersebut, ada capital gain di sana yang dinyatakan bersalah. Meskipun banyak klub lain juga menjalankan, bahkan untuk capital gain yang diakal-akali oleh Juventus itu sebenarnya juga dilakukan oleh klub lain. Jadi taksiran sebuah harga pemain itu kan tidak ada ya, maksudnya pemain muda dijual 20 juta euro itu kan bisa saja, bahkan ada yang 30 gitu. Dianggap itu menyalahi. Singkat kata, singkat cerita, sampai akhirnya manajemen yang lama Juventus mengundurkan diri, diganti dengan yang baru. Dan lagi-lagi kalau saya sebagai fans ya nggak apa-apa, kalau emang bersalah ya sudah gitu ya. Karena memang kan itu adalah bagian dari aturannya kalau memang bersalah. Tapi yang anehnya adalah si Serie A ini, FIGC ini tidak melakukan kepada klub-klub lain, bahkan cenderung tergesa-gesa. Pengadilan diputuskan pada saat yang tidak tepat. Kemarin sempat dikembalikan karena ada banding dari Juventus ke CONI ya, CONI-nya Italia gitu. Itu sempat dihilangkan untuk pengurahan poinnya atau ditangguhkan. Lalu sekarang menjelang pertandingan Empoli malah diberikan hukuman 10 poin. Akhirnya karena pengaruh psikologis, akhirnya Juventus kalah. Kalahnya lumayan tuh, 4-1. Jadi seumur-umur saya nonton Juventus ya katro tuh ya tahun inilah. Jadi harus kalah 4-1. Dan menurut saya nggak apa-apa juga kalaupun harus kalah, tapi peluang ke Liga Champions akhirnya sirna gitu. Meskipun orang bilang ngapain sih ke Liga Champions juga percuma nggak menang gitu. Sebenarnya bukan gara-gara menangnya. Liga Champions itu memberikan satu nuansa tersendiri, pendapatan tersendiri. Kenapa banyak orang berlomba-lomba ingin masuk Liga Champions ya, kualifikasi Liga Champions, karena memang mendapatkan uang yang banyak. Disitulah sumber pendapatannya. Kalau misalnya suatu klub hanya ikut satu kompetisi di satu negara, hanya mungkin Coppa Italia, Liga Italia, ya pendapatan dari tiketnya gitu-gitu aja. Tapi kalau dia ikut Liga Champions, dia dapat dari sponsor akan lebih besar, nama baiknya semakin meningkat. Bahkan sponsorship pendapatan juga dikasihkan dari UEFA. Itu yang saya sesali. Tapi dibalik itu semua sebenarnya ada satu hal yang harusnya para Juventini gitu ya, para penggemar Juventus itu harus sadar bahwa klub ini, suka atau tidak suka, memang merupakan klub terbesar di Italia. Bahkan fanbase-nya sendiri Juventus itu di Italia tuh paling dominan di antara yang lain. Inter Milan, AC Milan, dan yang lain-lain. Dan saya mengakui memang 2 tahun ini Juventus tuh hancur banget. Di bawah Allegri tuh gak jelas mainnya. Saya akan terima kalau Juventus kalah atau tidak lolos ke Liga Champions, tapi masih lumayan menghibur lah. Ini sama sekali kalau menurut saya tidak memberikan dampak yang signifikan
bagi klub. Meskipun itu adalah kesalahan di masa lalu, kita nggak tahu itu benar atau tidak ya. Tapi saya tidak memposisikan diri untuk menghina klub lain gitu ya. Karena buat saya ini adalah sepak bola, jadi hanya kegemaran biasa, nggak pernah saya masukkan ke hati gitu ya. Misalnya kan ada Juve Merda, Milan Merda, Inter Merda gitu. Kesel banget gitu kalau dengan rival gitu. Saya mah santai aja. Kalau menang saya senang, alhamdulillah syukur. Kalau kalah ya udah itu bagian dari game. Tapi nggak pernah saya keluar-keluar di media sosial menghina klub lain, nggak. Buat saya karena ini hanya game. Buat saya ini hanya sebuah permainan belaka gitu. Saya sudah berpikir jangan sampai cuma gara-gara bola terus marah gitu, musuhan sama teman sendiri gitu. Saya sering kok ledek-ledekan sama teman saya tapi dalam batasan normal gitu ya. Ada teman saya yang penggemar Milan, ya kalau dia Scudetto ya saya ucapin selamat gitu. Kalaupun dia nyungsep ya saya ngeledekin sebagai teman saja karena saya kenal. Tapi kalau yang nggak kenal saya nggak mau. Bahkan masuk fanpage orang gitu ya, fanpage klub lain menghina enggak lah. Karena itu memberi pengaruh negatif buat diri saya sendiri. Saya nggak mau jadi social justice warrior ya, yang merasa paling benar, merasa paling oke. Nah, kenapa saya sebut ini suatu keresahan? Karena banyak para penggemar Juventus itu ketika jaya mereka setia, ketika tidak jaya mereka akan meninggalkan Juventus gitu. Maksudnya beralih ke klub lain atau ya menjelek-jelekan klub lain gitu. Buat saya Juventus itu adalah satu inspirasi. Del Piero adalah satu inspirasi yang pernah menemani saya ketika saya masih kecil ya. Jadi sampai kapanpun, apapun yang terjadi, jangankan pengurangan poin ke seri B, ke seri C pun saya akan tetap menjadi Juventus. Kalau dibilang, wah Juventus klub maling, berarti penggemarnya maling gitu ya. Nanti dulu, kita harus lihat, bedakan perkara perorangan dengan perkara institusi. Di Juventus pun kita tidak tahu yang salah siapa. Bisa saja yang salah adalah presidennya, oknumnya. Secara klub, Juventus mau tidak mau harus diakui sebagai klub terbesar di Italia. Kan ada yang bilang kan, ya itu juga Scudetto-nya maling gitu ya. Semua pakai asumsi, semua pakai emosi. Nanti dulu, berpikir yang logis saja, santai saja, karena tidak mempengaruhi hidup kita. Kalaupun Juventus kalah, menang, tidak mempengaruhi pendapatan kita, paling mempengaruhi mood kita aja, jadi nggak enak kan. Tapi kalau mempengaruhi sampai kita nggak makan, nggak. Tapi saya lihat di media sosial tuh banyak. Nanti saya akan sampaikan head speech yang berhubungan dengan bola. Nggak cuma kepada Juventus ya, banyak klub lah. Barcelona juga dibully, Man City dibully, gitu. Semuanya dibully. Apapun yang nggak sesuai dengan keinginan dia dibully. Karena banyak banget nih orang-orang yang sok tahu gitu ya. Bahkan sampai pandit juga kesel ya. Sekelas Coach Justin aja menurut saya kan sudut pandang dia ya, itu aja masih dibantah. Ingat lah ya, sudut pandang itu, cara pandang kita sesuatu itu sifatnya independen. Jadi bebas-bebas saja. Yang keliru adalah ketika kita memaksakan kehendak kita, pandangan kita terhadap satu hal, kita paksakan kepada orang lain. Kalau misalnya Coach Justin bilang bahwa Barcelona mainnya katrok, sebagai pengamat bola yang bertahun-tahun, ya itu adalah pendapatnya dia. Jadi penggemar Barcelona nggak usah baper ya. Kan ada tuh, akhirnya diserang Coach Justin oleh penggemar Barcelona. Atau misalnya cerita tentang Allegri, Juventus nih bapuk misalnya ya mainnya, ya itu memang pendapatnya dia sendiri gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu ditanggapi. Bahkan komentarnya tuh ngeri-ngeri lah. Chelsea yang lagi terpuruk, MU paling sering banget tuh tahun lalu ketika kalah dibikin meme. Ya begitulah. Jadi ini adalah part of game, ada menang, ada kalah. Buat have fun saja. Kalau saya pun ngeledek klub lain, itu pasti yang saya ledek teman saya yang saya kenal. Kalau yang nggak kenal, saya nggak perlulah ngeledek Inter Merda misalnya, Milan Merda, nggak. Kecuali saya kenal ya, bercanda-bercandaan gitu, buat seru-seruan iya. Tapi kalau saya nggak kenal, saya cenderung defense, nggak perlu.
Toh Juventus pernah juara 9 kali berturut-turut, saya tidak pernah memaki-maki teman saya gitu. Kemudian meledek-ledek penggemar lain, enggak. Karena cukup dengan juara 9 kali berturut-turut itu membuat saya bahagia, senang, ya sudah. Dan pada saat ini fase transisi dan kalah dibantai oleh Napoli dengan Empoli gitu. Ya saya kesalnya paling sama Allegri aja sama pemainnya. Tapi ke klub lain enggak lah. Terus dengan kasus ini, apakah saya terima sebagai penggemar 100%? Enggak sebenarnya. Karena enggak jelas hukumannya. Parameternya enggak jelas. Tapi kalaupun toh harus dihukum, apa yang bisa dilakukan oleh Juventus? Ya sudah, terima saja. Mau ke seri B, ke seri C, ayo, saya tetap akan nonton kok Juventus. Mau pemainnya nanti pemain lokal semua, tetap saya nonton. Tidak akan merubah kecintaan saya terhadap Juventus. Jadi saya tidak pernah mengutak-ngatik kesenangan orang lain. Jadi ya orang lain juga nggak bisa mengutak-ngatik kesenangan saya. Jadi buat para penggemar Juventus, pada vlog kali ini, meskipun ini temanya vlog motor, tapi saya ingin bicara tentang sepak bola karena keresahan saya harus saya luapkan. Tetap mendukung saja apapun yang terjadi, mau ke seri C, ke seri B. Kalau perlu pindah ke Liga Arab pun kita tonton gitu ya. Dan justru penggemar Juventus adalah orang-orang yang akhirnya dewasa dengan lebih cepat. Kenapa? Jadi pernah terpuruk, kemudian bangkit, terpuruk lagi, insya Allah akan bangkit lagi. Jadi kita terbiasa dengan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan saya juga yakin penggemar Juventus itu pasti angkatan saya tuh. Angkatan yang nonton bola tahun 90-an. Berarti yang lahirnya tahun 80-an, tahun 70-an. Gitu ya. Tapi kalau penggemar Man City gitu-gitu ya kelahiran tahun 2000-an lah. Kelahiran tahun 2000-an tuh penggemar Man City. Terus penggemarnya siapa ya? Penggemar Man City, penggemar Newcastle mungkin. Gitu. Jadi kayak orang-orang yang cinta mati sama Liverpool, MU, Juventus gitu ya, Milan, Inter, bahkan penggemar Madrid itu pasti orang-orang yang lama tuh, tahun-tahun 90-an. Barcelona kan berjaya di tahun 2000-an, tapi dulu sempat berjaya tahun 90-an awal Barcelona, tapi semenjak eranya Ronaldinho, kemudian Lionel Messi, Barcelona mulai berjaya. Sempat terpuruk, tahun ini Barcelona juara lagi, begitu. Jadi kesimpulannya, para Juventini di seluruh dunia santai aja. Kita paling akan kehilangan pemain yang hebat-hebat, tapi kita tidak akan kehilangan kecintaan kita terhadap Juventus, gitu ya. Buat penggemar bola yang lain, santai aja, nggak usah ngatot-ngatot, nggak usah ribet-ribet hidupnya ya. Jadi kalau kalian sering ledek-ledekin, awas hati-hati penyakit hati. Nanti dibawa serius, bisa stroke gitu ya. Santai aja. Dalam permainan bisa menang, bisa kalah, semua bisa terjadi. Yang terpenting apa yang kita senangi bisa kita tanggung jawab, bisa bertanggung jawab atas hal tersebut, dan bisa menjadikan kita orang-orang yang positif. Jadi percuma kita menjadi fans seseorang atau klub bola kalau akhirnya menjadikan kita bukan orang-orang yang lebih baik lagi. Saya rasa itu keresahan saya yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua para Juventini. Sekali lagi, Forza Juve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klappat hakten alla Gullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Gullfest hela